Jumpa lagi dengan Pendeta Simen Tuhan dalam program Si Tumpal Siap 7 Menit Pelajari Alkitab. Kita akan bahas topik menarik, musik itu haram. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Amin. 2 bulan yang lalu kita mendapatkan berita bahwa ada seorang mantan pemain musik dari band Indonesia, band anak muda, yang katanya dia mendapatkan hidayah dan hijrah. Dia mengatakan bahwa industri musik harus ditutup dengan alasan itu sumber maksiat. Dan kemudian sekitar 2 minggu yang lalu ada sekelompok anak muda dalam penantian untuk divaksin. Mereka semua duduk sambil menutupkan telinga karena panitia memutar musik. Informasi mengatakan bahwa mereka berkata musik itu haram bagi mereka. Dan bukan hanya itu, di dalam ceramah-ceramah di sosial media, beberapa tokoh-tokoh agama mengatakan bahwa musik itu haram. Bagi saya itu adalah hak mereka. Kita harus tetap menghormati. Itu adalah ajaran mereka, itu adalah pandangan mereka. Kita tetap saling menghormati. Saya bersyukur bahwa dalam kekristenan, di dalam Alkitab, memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan tadi. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, baik itu kehidupan Yesus, kehidupan para rasul, menempatkan musik itu di tempat yang penting sekali. Musik menjadi bagian dalam kehidupan manusia, menghiasi kehidupan manusia. Bahkan musik adalah alat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Musik itu secara umum adalah seni mengungkapkan pikiran, emosi manusia melalui penggabungan nada-nada, baik itu dari vokal manusia atau binatang atau melalui alat instrumen dalam bentuk irama, melodi, dan juga harmoni. Dalam Alkitab, dalam Kejadian 4 ayat 21, di sana tercatat bahwa ada seorang yang bernama Yubal. Dialah pemusik pertama yang memainkan kecapi dan seruling. Dan kemudian kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan orang Israel, musik mendapat tempat yang penting. Ketika orang Israel menyeberang Laut Teberau, Maryam dan perempuan-perempuan mereka menari memuji Tuhan dan memainkan rebana. Kemudian kalau kita baca terus kehidupan orang Israel, musik itu mendapatkan tempat puncaknya adalah ketika Daud dalam persiapan pembangunan Bait Allah. Dia mempersiapkan segalanya, bukan hanya mempersiapkan bahan-bahan pembangunan, tapi sistem dalam peribadatan. Salah satunya adalah Daud membentuk kelompok pemain musik dan kelompok paduan suara yang harus terus ada di Bait Allah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka harus memainkan musik, mereka juga harus menyanyikan pujian-pujian yang indah di dalam ibadah di Bait Allah. Luar biasa sekali. Kitab Mazmur, wah, itu penuh dengan musik, baik itu nyanyian, baik itu alat-alat musik dipakai untuk memuliakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita membaca ada nyanyian Zakaria, nyanyian Maria, dan nyanyian para malaikat ketika Yesus lahir. Yesus sendiri bersama murid-murid juga menyanyi dan memuji Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Matius 26 ayat 30, Markus 14 ayat 26. Para rasul, contohnya Rasul Paulus bersama dengan Silas, ketika mereka di penjara, mereka menyanyi memuliakan Tuhan dan penjara itu goncang, rantai-rantai terlepas. Dan dalam tulisan-tulisan surat-surat di sana menjelaskan jemaat-jemaat diajarkan untuk memuji Tuhan dengan mazmur, nyanyian dan pujian. Bahkan kalau kita
baca kitab Wahyu, di surga pun ada musik, ada nyanyian pujian di sana. Dan tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menghakimi dunia ini adalah dengan adanya bunyi musik, bunyi sangkakala. Wow, jadi musik di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu mendapatkan tempat yang sangat penting. Boro-boro haram justru dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita baca dalam sejarah juga, kehidupan orang-orang Kristen mula-mula dalam abad pertama, kedua, ketiga penuh dengan liturgi-liturgi yang disusun dengan juga ada nyanyian, pujian, dan juga musik di sana. Gereja meneruskan tradisi itu, dan kita lihat di dalam gereja muncul para pemusik-pemusik yang sangat luar biasa mengguncangkan dunia sampai sekarang. Kita lihat saja Beethoven, Mozart, dan yang lainnya. Semua adalah pemusik-pemusik, semua adalah komponis-komponis dari gereja, dan itu sampai sekarang. Jadi musik adalah hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Mazmur 150 mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji Tuhan dengan bermain musik, dengan nyanyian. Ada alat musik pukul, ada alat musik tiup, ada alat musik petik, dan akhirnya ditutup dengan piala segala yang bernapas memuji Tuhan. Artinya kita semua, mari kita memuji Tuhan. Menggunakanlah musik juga untuk memuji Tuhan. Bagi kita umat percaya, ingat bahwa musik itu tidak haram. Yang membuat musik itu menjadi haram adalah justru kita. Kita bisa menggunakan musik untuk hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Musik dipakai untuk mempengaruhi orang bertindak yang tidak benar. Karena itu, mari gunakan musik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. I love to tell the story